Hari esok berawal hari ini hanya dapat dibangun bersama-sama. Perbedaan adalah rahmat, rukun dan harmoni jadi kekuatan. Kita bersaudara, saling terima apa adanya. Mari gandeng tangan, capai indahnya damai negeri tercinta. Mari saling hargai, saling peduli dan mencintai untuk masa depan Indonesia jaya, makmur sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Buddha Abdi Karya, Om Swastiastu, salam sejahtera, namo buddhaya, rahayu, salam kebajikan dan salam sipakatau. Baiklah, pada hari ini kami masuki pada mimbar kampus edisi ketiga, karena pada hari ini mimbar kampus akan membahas berkaitan tentang gerakan kebudayaan yang dalam kacamata mahasiswa itu sendiri. Tapi sebelum kami persilahkan kepada dua narasumber, mimbar kebudayaan ini kami perlu sampaikan merupakan salah satu rangkaian daripada gotong royong kebudayaan Sulawesi Selatan atau Sipakatau yang dimulai sejak 31 Juli kemarin dan akan berlangsung beberapa bulan. Ini lumayan lama kegiatannya. Nah, salah satu item dari mimbar kampus itu sendiri, yaitu salah satu item dari gerakan atau gotong royong kebudayaan itu sendiri, yaitu mimbar kampus, dan itu akan dilaksanakan di beberapa kampus. Kemarin sudah 2 kali dan ini yang ketiga, insya Allah nanti akan dilaksanakan oleh kampus-kampus yang lainnya. Pada hari ini kami perlu memperkenalkan saya sebagai host, dosen Sejarah Peradaban Islam UIN Alauddin Makassar, Aksan Al-Bimawi, dan di samping kiri saya ini ada 2 aktivis pergerakan mahasiswa yang banyak bergelut dengan dunia akademik dan dunia kampus. Yang pertama kami perkenalkan ada Bung Ersal. Selamat siang Bung Ersal. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar Bung Ersal? Alhamdulillah sampai sekarang baik. Oh iya, Bung Ersal ini mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humanira UIN Alauddin Makassar. Kemudian yang satu lagi yaitu Bung Hasan. Bagaimana kabar Bung Hasan? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, ini mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Usuluddin Filsafat dan Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Baik, yang pertama ini saya ingin mempertanyakan tentang bagaimana sih gerakan kemahasiswaan di kampus peradaban, dalam hal ini kampus UIN Makassar. Baik yang pertama adalah budaya akademiknya dan yang kedua aktivisme gerakan daripada gerakan kemahasiswaan itu sendiri. Oleh karena itu, pertama saya kasih kesempatan kepada Bung Ersal untuk mempersilahkan. Silakan Bung Ersal. Ya, yang pertama-tama mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam gotong royong. Sipakat tahu. Salam sipakat tahu. Oh, salam sipakat tahu. Ya. Ya, mungkin terkait dengan gerakan mahasiswa. Jadi topik sesuai dengan topik pertama kita atau pembahasan kita, melihat dari beberapa tahun belakangan gerakan di mahasiswa terkhusus UIN Alauddin Makassar. Iya. Yang saya lihat itu ada beberapa segmen dalam gerakan mahasiswa terkhusus dalam mengkritisi atau mengawal soal kebijakan kampus. Nah itu karena saya kan masuk di kampus 2015 dan pada saat ada satu di mana gerakan yang besar pada saat di tahun 2016 itu yang kemudian masanya itu ada ribuan dalam mengadvokasi atau mengawal kasus auto parking di kampus UIN Alauddin Makassar. Dan saat itu gerakan teman-teman itu berada di depan gedung rektorat UIN Alauddin Makassar di kampus 2, dan alhamdulillah gerakannya pada saat itu tuntutannya diterima dengan jumlah massa yang besar. Bergeser di tahun-tahun berikutnya, jadi saya hanya melihat beberapa sesuai dengan apa yang saya alami dan secara pengalaman melihat gerakan di UIN. Beberapa tahun setelahnya itu ya kita hanya sekedar aksi dan mungkin ada beberapa tuntutan, mungkin di beberapa gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu berhasil. Namun ada juga beberapa gerakan-gerakan yang mungkin masih dalam proses perjuangan teman-teman mahasiswa, mungkin di soal kebijakan kampus ataupun kebijakan di pemerintah. Nah cuman yang saya mau garis bawahi mungkin dari persoalan gerakan ini adalah bagaimana gerakan di mahasiswa ini bisa hadir begitu, dan hadirnya mahasiswa-mahasiswa yang akhirnya mampu melihat secara kritis kondisi di kampus seperti itu, dan juga bagaimana mahasiswa melihat kondisi sistem pemerintahan hari ini. Nah mungkin itu yang saya ingin lebih kupas, karena sampai hari ini mungkin ada beberapa gerakan mahasiswa yang kuanggap itu tidak lagi secara masif bergerak begitu, atau secara basis massa itu kuat. Karena memang saya lihat di beberapa segmen gerakan dengan kebijakan yang berbeda-beda ini, saya lihat gerakan yang mulai dari 2019 dan memasuki masa pandemi sampai hari ini. Nah itu banyak mengalami kemunduran dalam dunia gerakan mahasiswa. Saya lihat dari mungkin salah satu faktor besar dalam kurangnya adalah karena liburan panjang pada saat pandemi, proses perubahan itu. Dan yang kedua mungkin karena pandemi itu ya akhirnya kita gagap begitu dalam menghadapi situasi yang dialami mahasiswa. Dalam hal ini bagaimana kita tetap melakukan gerakan meskipun dalam kondisi perkuliahan itu secara daring begitu. Baik. Itu ada dua yang saya tangkap dari Bung Riz Ersal tadi. Yang pertama, gerakan mahasiswa itu mengalami keredupan atau sedang redup karena disebabkan oleh dua hal. Yang pertama memang pandemi yang panjang, lalu kemudian mahasiswa banyak libur, sehingga itu juga yang membuat dinamika gerakan tidak hidup. Dan yang kedua juga ada banyak faktor tadi yang disampaikan. Salah satu persoalannya karena pasang surut gerakan mahasiswa itu sendiri dari giat atau semangat mahasiswa yang kurang ikut dalam gerakan kemahasiswaan. Kalau Bung Hasan sendiri bagaimana melihat aktivisme gerakan kemahasiswaan di kampus UIN Alauddin Makassar itu sendiri, dengan melihat bahwa
kampus peradaban ini menjadi salah satu corong gerakan kemahasiswaan selain dari kampus-kampus seperti Unhas maupun UNM. Nah, kalau Bung Hasan sendiri selaku mahasiswa UN Alauddin membaca gerakan mahasiswa kira-kira bagaimana? Ya, terima kasih sebelumnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jauh membahas terkait persoalan gerakan mahasiswa atau dinamika gerakan mahasiswa, tanpa pula juga saya mengucapkan salam Sepakat. budaya, yaitu salam Sipakatau. Ya, salam Sipakatau. Siap, siap. Ya, terima kasih Kak sudah memberikan pertanyaan itu. Saya rasa ini memang yang menjadi pembahasan sentral ya, pembahasan sentral dalam lingkup kajian-kajian kemahasiswaan. Kalau kita mau melihat gerakan-gerakan mahasiswa, itu beberapa puluh tahun yang lalu sudah ada gerakan mahasiswa juga. Untuk konteks hari ini, Bang. Konteks hari ini tentu seperti yang sudah disinggung tadi narasumber pertama, Kak Israel, Kak Ersal ya, bahwa ada degradasi atau kemunduran gerakan mahasiswa. Saya memahami kampus, sebenarnya kampus ini dia hadir sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, di mana orang memiliki satu kebebasan untuk melakukan pengimbangan diri mereka dalam bentuk apapun itu. Kedua, kenapa kemudian tadi saya katakan sebagai ada kemunduran dalam gerakan-gerakan mahasiswa, karena ada banyak faktor ya. Saya melihat ada banyak faktor. Pertama, kita tidak bisa melepaskan faktor yang paling berperan penting, itu adalah perkembangan globalisasi. Tetapi sebelum saya ke sana, saya mau bilang bahwa budaya mahasiswa itu idealnya adalah budaya intelektual. Iya. Itu budaya intelektual. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa ini mendorong dirinya untuk memperoleh suatu pengetahuan agar dia peka terhadap situasi dan kondisi sosial. Tidak hanya pada wilayah kampus tentunya, tetapi pada wilayah-wilayah luas. Dalam hal ini adalah masyarakat juga. Nah, dalam pahaman saya gerak intelektual yang harus dimiliki mahasiswa itu sebenarnya. Tetapi hari ini yang kita lihat ada saya mau bilang agak ekstrim kayaknya saya mau bilang sudah tidak ada, hampir tidak ada lagi gitu, gerakan mahasiswa ini. Untuk melakukan hegemoni penyadaran itu bahkan mahasiswa lebih memilih mereka sibuk di wilayah kampus atau internal saja. Nggak salah. Tetapi ketika kita memahami pengetahuan yang kemudian kita hanya sentralkan pada akademik atau lembaga formil, ini salah kaprah dalam pemahaman ilmu pengetahuan. Semacam misal ada banyak tokoh yang mengatakan, bahkan mereka mendemonstrasikan, salah satunya misalkan Anthony Gramsci ya. Kita sebagai akademik tentu tidak lupa dengan tokoh-tokoh yang memberikan kita asupan-asupan pengetahuan sehari ini sampai hari ini. Saya melihat gini, kalau Anthony Gramsci bilang itu ada dua model intelektual. Pertama, intelektual organik dan intelektual mekanik. Hari ini saya sudah tidak melihat intelektual organik seperti yang dikatakan oleh Anthony Gramsci. Artinya apa? Artinya intelektual organik itu adalah intelektual yang harus dimiliki oleh generasi muda sekarang dan mampu didemonstrasikan. Didemonstrasikan dalam artian membaca situasi dan kondisi yang ada yang ada dalam kehidupan sosial atau masyarakat kita. Nah, era ini kita sudah tidak melihat gerakan-gerakan itu. Ini ada problem apa misalkan? Saya melihat misalkan di tengah pesat perkembangan teknologi itu bisa mempengaruhi cara pandang atau paradigma mahasiswa atau generasi kita hari ini. Ini yang menjadi persoalan. Baik. Hal lain misalkan,
seperti yang sudah saya bilang tadi, ketika kita tidak pandai, tidak siap menyikapi perkembangan zaman yang semakin kompleks, maka saya selalu bilang kepada teman-teman mahasiswa bahwa yakin dan percaya, kita akan menjadi orang yang tertinggal. Ini bicara soft skill, bicara kompetensi, bagaimana kesiapan kita, bagaimana kemampuan ilmu pengetahuan yang kita miliki, itu untuk mampu menyikapi perkembangan zaman yang hari ini gitu. Kan kita sama-sama sadar ya, kira-kira gini, perkembangan teknologi itu membuat dua kekuatan. Iya. Apa? Kekuatan pertama, kekuatan pada wilayah positif dan negatifnya. Energi yang dibawa oleh perkembangan modernisasi ini akan diterima oleh semua orang ketika mereka berhadapan pada situasi itu. Baik. Tergantung bagaimana mereka kemudian memahami perkembangan zaman yang sampai hari ini atau perkembangan zaman yang makin kompleks gitu. Mungkin itu saja dulu Kak sebagai pengantar. Saya kembalikan. Baik. Yang kedua ini menarik. Kita berbicara tentang budaya akademik kampus. Dalam hal ini ada dua sebenarnya, bahwa tugas mahasiswa kadang ada satu hal yang sebenarnya saya selalu ingat. Jangan sampai organisasi merusak akademik saya, atau jangan sampai dunia akademik saya ini rusak gara-gara organisasi. Maksud saya mau melihat bagaimana tentang budaya mahasiswa yang pertama dalam dunia akademik, apakah ini dilihat secara terpisah bahwa harus fokus pada akademik saja, atau diabaikan dunia gerakan, dalam hal ini organisasi, ataukah ini saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Karena yakin dan percaya kalau misalnya adik-adik selesai nanti pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat, dan adik-adik membutuhkan masyarakat. Dalam artian pengabdian sesungguhnya itu ada di masyarakat. Nah, sebelum adik-adik dibutuhkan di masyarakat, pengabdian-pengabdian yang dilakukan oleh adik-adik, maka ada hal yang harus adik-adik lakukan dalam dunia kampus, yaitu membangun seperti yang disampaikan oleh Bung Ersal dan Bung Hasan tadi, kekuatan pengetahuan agar ini menjadi dasar ke dalam dunia di masyarakat nanti. Nah, bagaimana Bung Hasan dulu melihat itu? Apakah ini sesuatu yang terpisah dalam budaya akademik ini, antara akademik dengan organisasi, atau ini saling membutuhkan? Iya, terima kasih Kak. Pertama saya mau bilang ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepas pisahkan satu sama lain dalam kacamata intelektualnya. Tetapi kalau kita bicara pada wilayah di mana itu adalah panggung ekspresi kita, tentu beda. Kalau kita bicara pada internal kampus ya, dia ini adalah satu lembaga pendidikan formil. Sementara organisasi ekstra itu adalah satu lembaga yang tidak terikat oleh peraturan-peraturan yang ada di lembaga formil. Jadi wilayahnya yang beda dia. Saya mau bilang, apa tadi pertanyaannya Kak? Kalau melihat ini, apakah ini sesuatu yang harus dilihat secara terpisah antara aktivitas akademik dengan aktivitas organisasi? Saya bilang gini, tidak. Ini bukan merupakan satu hal yang terpisah. Tetapi yang menjadi beda aja wilayahnya ya. Kalau kita mau berangkat pada kacamata intelektual, sebagaimana intelektual itu sendiri akan menjawab dua kondisi. Kondisi internal kampus dalam artian, dan kondisi eksternal, sosial atau masyarakat. Nah, berangkat daripada itu, saya sering mengatakan di beberapa teman-teman pendiskusian, bahkan di lingkaran aktivis juga, kita sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas itu. Tidak hanya toh dan murni intelektual tentunya, ada nilai moral yang harus menjadi penyangga intelektual, sehingga dia beriringan, sehingga dia jalan beriringan dan mampu menjawab polemik-polemik atau persoalan-persoalan yang tengah terjadi dalam kehidupan masyarakat maupun kampus. Hal lainnya misalkan apa ya, kalau kita mau bicara intelektual ini, semacam misal ada, ini kan Menteri Pendidikan ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim
itu mengeluarkan satu kebijakan yang biasa disebut MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau kita mau melihat dari sisi maksud dan tujuan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, dia memiliki niat yang baik sebenarnya. Kenapa? Dia mau mendorong kita agar kita memiliki soft skill itu. Tujuan kita memiliki soft skill ini agar kita menjadi generasi yang siap menghadapi perkembangan zaman yang makin pesat. Tetapi yang keliru sebenarnya saya melihat di sini. Kok kenapa kita hanya didorong pada wilayah, saya tidak menolak pada persoalan pengembangan soft skill itu. Tetapi ketika soft skill yang kita miliki itu kemudian hanya diekspresikan pada wilayah kerja, ini yang gagal sebenarnya. Oke, baik. Ini kalau gini, manusia intelektual itu dia universal ya. Artinya ekspresinya, dia tidak terpetak-petakan atau tidak terfakultaskan itu. Kalau saya mau melihat kebijakan MBKM ini sebenarnya, Kak, ini mau melahirkan pekerja-pekerja. Oke. Atau saya mau potong sedikit. Nanti kita akan coba ulas itu berkaitan dengan MBKM. Kita fokus dulu ke situ, melihat gerakan mahasiswa ini untuk mendorong bagaimana peningkatan intelektualitas baik dalam dunia akademi maupun organisasi. Ya, baik. Saya bisa lanjut, Gali? Ya, silakan. Kalau saya mau melihatnya begini, kembali kepada budaya mahasiswa, sebagaimana mahasiswa itu sendiri yang diidentikan sebagai manusia intelektual atau manusia ilmiah. Untuk melakukan itu, saya macam berikan harapan-harapan ini. Saya mau berangkat dulu gini ya, pada persoalan tadi saya coba flashback bahwa saya sudah tidak melihat ekspresi sempurna dari mahasiswa sebagai manusia intelektual. Oke, baik. Maksud saya gini, Kak, saya tambah. Kalau kita berbicara apa yang kemudian harus dibenahi, kalau kita berbicara apa kemudian harus ditawarkan kepada mahasiswa, saya begini. Kampus harus siap menyediakan apapun itu selagi dia bersentuhan pada wilayah pengembangan intelektual mahasiswanya. Tidak kemudian kampus hadir dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya pengengkangan. Salah satunya misalkan kita bisa lihat kemarin, beberapa tahun yang lalu ya, itu ada pembersihan gazebo. Misalkan ini. Saya bukan bicara pada gazebonya. Entahlah orang mau menafsirkan bahwa itu bisa membuat orang lain menilai itu sebagai sesuatu yang kotor misalkan. Kumuh, mengganggu keindahan kampus, sah-sah saja sebagai kebebasan berpikir. Tetapi kita harus mampu melihat lebih jauh bahwa gazebo ini tempat siapa, tempat apa. Di sana tempat terjadinya dialektika ilmu pengetahuan. Tidak hanya pada ruang-ruang belajar kontrak sebagaimana yang selama ini kita jalankan melalui aturan-aturan formil kampus. Ini maksud saya begini, sikap ini contoh kecilnya saja ya, Kak ya. Sikap pembersihan atau penghapusan atau juga pengadaan gazebo itu sebenarnya secara tidak sadar mereka telah menghilangkan semangat intelektual yang dibangun melalui gazebo-gazebo itu. Oke, baik. Mungkin itu saja dulu, Kak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bung Irsal, Bung Hasan. Saya akan lanjut dulu ke Bung Irsal. Ini Bung Irsal juga sebagai salah satu penggiat seni ya di Fakultas Adat. Bagaimana menurut Bung Irsal dalam memandang budaya, karena ini ada potensi yang ingin dihidupkan oleh adik-adik mahasiswa, mengembangkan kreativitas berpikir, kemudian potensi-potensi untuk mengembangkan kreativitas, dan budaya-budaya seperti itu sangat perlu untuk dihidupkan. Nah, pertanyaan saya, apakah dalam hal ini institusi memberikan ruang gerak
atau memberikan ruang kepada adik-adik sehingga adik-adik bisa mengembangkan potensi-potensi itu. Kalaupun misalnya selama ini ada ruang dan kira-kira apa yang dilakukan oleh Bung Irsal dan kawan-kawannya dalam mengembangkan aktivitas kebudayaan, pengembangan kreativitas, dan juga kesenian yang ada di lingkungan kampus. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya kembali. Mengingat beberapa mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam hal ini di kampus UIN, Alauddin Makassar. Nah, saya mungkin berangkat dulu dari dari pertanyaan awal mungkin mengenai soal organisasi dan akademik itu, yang mungkin nanti akan berkesinambungan dengan soal bagaimana kita sebagai mahasiswa itu coba mengeluarkan ekspresi mungkin secara sederhana adalah ekspresi budaya kita begitu, yang mungkin saya dan teman-teman juga menggeluti itu di kampus. Nah, kalau secara dasar mungkin saya memberikan dulu satu pertanyaan yang dasar mungkin soal ilmu pengetahuan ini mau dikemanakan gitu. Ya. Mau dikemanakan. Kalau seumpama tadi Bung Hasan membahasakan bahwa dengan menggunakan satu pemikirannya Gramsci soal intelektual organik dan mekanik itu, ya saya pikir yang lebih dasar adalah itu dulu, bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa menjadi ekspresi dan posisinya di luar itu kita mau tempatkan seperti apa begitu. Karena kalau kita bicara soal akademik dengan organisasi itu sama-sama memberikan sumbangsi terhadap wawasan kita, baik itu secara pengalaman dan apakah itu positif negatif itu tetap menjadi pengetahuan di dalam kita. Nah, cuman yang jadi persoalan apakah ilmu pengetahuan yang kita dapat itu nanti bisa terekspresikan dengan posisi benar atau salah begitu. Dalam hal ini dalam bertindaknya. Karena saya pikir satu hal yang keliru dalam institusi pendidikan sampai hari ini adalah berbicara outputnya, yaitu banyak keluaran dari kampus, dalam hal ini cetakan kampus, itu tidak mampu memposisikan ilmu pengetahuan itu. Nah, itu yang saya dapat dari beberapa fenomena yang ada di mungkin lingkup Makassar begitu. Begitupun di kampus saya, mungkin juga di Bulukumba ya. Hampir mungkin contoh kasusnya itu hampir mungkin saya tidak bisa melihat kayak seumpama teman-teman yang selesai di kampus dan kembali ke kampungnya itu dia tidak tahu mau diapakan ilmu pengetahuan. Artinya yang paling penting menjadi pembicaraan itu adalah bagaimana ilmu pengetahuan itu bisa terekspresikan begitu dan diposisikan. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kampus, ya itu akan menjadi suatu hal yang bisa harusnya itu bisa diekspresikan ke depannya begitu. Nah, karena saya bilang tadi bahwa efeknya sama antara akademik dengan organisasi itu, meskipun cenderung lebih membangun kesadaran di dalam organisasi seperti yang diinginkan Freire mungkin salah satu tokoh pemikir di dalam pendidikan, Freire yang berasal dari Brasil, yang menginginkan bahwa ya memang pada sejatinya pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu yang paling penting dulu adalah kesadaran begitu. Nah, saya pikir untuk membicarakan soal memposisikan ilmu pengetahuan itu harus ada dulu kesadaran itu. Nah, karena saya anggap kesadaran dan ilmu pengetahuan itu berjarak begitu. Tapi apakah dalam budaya kampus, misalnya berkaitan dengan pengembangan kreativitas tadi, di dalam kampus apakah cukup kondusif untuk mengekspresikan gerakan itu? Kalaupun misalnya ada tantangan-tantangan, apa yang bisa adik-adik lakukan berkaitan dengan untuk pembangunan gerakan itu sendiri? Saya pikir ruang di dalam kampus itu sangat sempit, meskipun kelihatan luas. Gitu. Sangat sempit. Sederhana mungkin soal demokratisasi dalam kampus. Hari ini mahasiswa kan sering menyuarakan soal bahwa hari ini memang
soal demokrasi di dalam kampus itu tidak ditemukan. Artinya mungkin bukan tidak ditemukan, lebih pada tidak jarang kita bisa mengekspresikan soal suara-suara yang kita ingin sampaikan begitu dalam bentuk aspirasi. Seringkali teman-teman mahasiswa itu kalau dulu ini tuh dalam melakukan aksi itu juga menampilkan sisi kebudayaan begitu, dalam artian gerakannya itu ada semacam pementasan yang berbau kesenian. Dalam hal ini mengangkat soal cerita-cerita yang kayak permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kampus, semacam teatrikal dan teater dan lain-lain, dan itu seringkali dalam gerakan kita mengadakan itu. Nah, pun kita mengadakan gerakan yang seperti itu tetap juga terkadang kita mendapatkan represif begitu di dalam kampus. Nah, belum lagi kalau kita bicara soal ruang dalam menyampaikan pendapat begitu. Hari ini siapa yang bisa memberikan pendapatnya terhadap pimpinan yang ada di kampus? Yakin dan percaya itu sangat tidak memungkinkan begitu. Kita hanya sampai di pimpinan fakultas saja. Kalau kita mau sampai ke universitas itu sangat susah. Itu yang mungkin sama saya dan teman-teman alami. Kalau kita bicara soal berkesenian, oke, saya punya kesempatan untuk berkesenian dalam hal ini tetap karena saya kan pemain gendang, yang pemain gendang yang memang sudah lama bergelut di komunitas seni, dalam hal ini mementaskan beberapa tari-tarian dan juga beberapa alat musik yang sering dimainkan saya dan teman-teman. Nah, oke lah, mungkin dalam hal ruang untuk mengekspresikan kebudayaan, dalam hal ini kebiasaan orang Makassar atau kerajaan-kerajaan di Makassar dalam menyambut tamu, dalam hal ini dengan menyambut dengan tari-tarian dan sebagainya, itu mungkin terekspresikan. Cuman persoalannya kita hanya sekedar seperti maksudnya lebih pada sekedar memainkan saja, tapi kita tidak lebih begitu paham dengan apa maksud begitu. Maksud dari apa yang kita tampilkan begitu. Artinya kita hanya sekedar menampilkan itu, dan untuk menjemput kampus dalam hal ini, menjemput kebiasaan kita dalam mengekspresikan kebudayaan itu sama sekali tidak ada begitu support yang sedikit pun. Nah, saya entahlah kalau mungkin ada yang disupport di dalam kampus, tapi saya dan teman-teman yang bergelut di komunitas seni yang terusus di Fakultas Adab itu dalam hal ini mendapatkan support terhadap di kampus terhadap ini pimpinan kampus, saya pikir jarang sekali. Baik. Seperti itu. Baik, ini satu pertanyaan yang sama untuk Bung Ersal sama Bung Hasan. Pertanyaan ini lebih bersifat umum, berkaitan dengan budaya. Di Sulawesi Selatan ini ada banyak kebudayaan-kebudayaan yang mengalami pergeseran, lalu kemudian mengalami keredupan, dan akhirnya generasi sekarang bisa jadi ke depan akan lupa. Taruhlah misalnya sebagai tema umum ini ada budaya Sipaka Tau, kemudian Sipaka Inga, misalnya Sipaka Lepi, kemudian Sipaka Tokong misalnya. Termasuk budaya Mapatabe itu kan nilai-nilai budaya, di samping ada banyak kearifan lokal yang berlaku di Sulawesi Selatan. Pertanyaan saya kepada adik-adik sebagai mahasiswa, apa yang telah adik-adik lakukan dalam merawat budaya tadi, kemudian yang sedang adik-adik lakukan, dan bagaimana yang akan adik lakukan ke masa untuk kedepannya, kira-kira di situ. Pertama, saya memulai dari Bung Hasan melihat itu. Iya, terima kasih Kak untuk yang sekian kalinya. Memang menarik ya, menarik terkait persoalan bagaimana sih kita mau membawa semangat budaya ini agar dia tetap hidup dan tidak mati dalam situasi dan kondisi apapun itu. Karena kalau kita mau bicara pada lingkar Nusantara, budaya itu adalah satu ciri khas kehidupan kita, terutama bahasa mungkin, ya kan, salah satunya. Agar bagaimana itu kemudian bisa terjaga, terlindungi, bahkan hidup terus dalam situasi dan kondisi apapun itu, tentu kita harus mampu memflashback kembali melalui
Kalau di kampung saya itu cerita namanya tula-tula ya, cerita-cerita biasa. Tetapi konteks pembahasannya itu adalah menggali nilai-nilai budaya yang ada sebelumnya. Iya, iya, iya. Itu adalah salah satu cara kita agar bagaimana kita itu mampu dan dapat mengetahui sebenarnya nilai budaya kita ini kayak mana, gitu. Arahnya kemana, nilai filosofisnya apa. Melalui diskusi-diskusi kecil-kecil itu akan berdampak besar pada cara berpikir kita tentang budaya. Di sisi lain misalkan kita juga bisa membuka literatur-literatur lama ya kayak. Ya tugas saya sebagai mahasiswa hari ini untuk bagaimana kemudian mempertahankan, menghidupkan, mengembangkan. Tugas saya harus mampu mempelajari budaya ini. Sekarang saya kemarin habis baca terkait persoalan budaya yang ada di Buton ya, dan beberapa daerah tentunya di Sulawesi Selatan. Hanya yang menjadi problem saya begini Kak. Tadi ada banyak alternatif untuk menghidupkan itu. Entah kita harus baca buku sejarah, kemudian cerita melalui orang-orang tua, tokoh-tokoh adat dan lain sebagainya, dan itu bisa menjadi titik awal agar kita bisa melanjutkan stafet ini, stafet kehidupan budaya ini ke masa yang akan datang. Tentu itu membutuhkan peranan pengetahuan yang sangat mumpuni. Hanya yang menjadi persoalannya ini adalah saya agak keren misalkan kalau kita mau melihat tantangan budaya di era modernisasi yang semakin kompleks ini. Saya melihat salah satu faktor yang mengikis nilai-nilai budaya kita, baik budaya secara umum maupun budaya mahasiswa itu sendiri, itu adalah perkembangan globalisasi. Kalau saya melihat budaya mahasiswa yang sudah tidak lagi bicara pada bagaimana sih sebenarnya esensi intelektual atau esensi pengetahuan itu harus didemonstrasikan, untuk apa pengetahuan ini, benar apa yang dibilang oleh Bung Israel tadi, Ersal tadi, kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya, untuk apa sih intelektual ini, kira-kira gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, intelektual budaya mahasiswa yang harus bersentuhan di berbanyak sisi kehidupan manusia atau masyarakat. Mau bicara budaya, ekonomi, politik, seni, dan lain sebagainya. Itu adalah sentuhan-sentuhan intelektual yang harus kita ekspresikan atau demonstrasikan. Nah, saya mau kembali tadi, kenapa saya harus bicara modernisasi? Ini sangat penting, Kak. Karena banyak realitas generasi muda atau generasi milenial hari ini, saya melihat begini, di tengah kompleksitas perkembangan modernisasi, itu ada dampak negatif yang sangat besar. Merubah cara pandang kita, merubah cara sikap kita. Seperti yang disinggung oleh kakak tadi, nilai-nilai patabe tadi itu di kampung juga saya ada. Mungkin semua daerah ya, patabe itu adalah, saya mau melihat adalah nilai penghargaan kita pada orang lain. Hari ini sudah tidak ada. Karena kenapa? Faktor yang memicu terjadinya itu krisis nilai-nilai patabe tadi itu perkembangan globalisasi. Ini dunia baru. Dunia gadget ini dunia baru yang menawarkan berbagai banyak macam aktivitas di dalamnya. Sehingga itu yang akan menjadi faktor utama terjadinya atau keredupan pengetahuan generasi kita. Salah satunya TikTok mungkin bisa kita lihat. TikTok ini adalah dunia baru yang hadir era sekarang. Dia mampu mengintervensi cara pandang generasi kita, sehingga kita membangun budaya baru dan meninggalkan budaya yang semestinya itu kita tidak tinggalkan. Ini menjadi problem. Begitupun juga dalam tingkat mahasiswa. Kenapa hari ini mahasiswa banyak yang tidak belajar, Kak, misalkan. Beda dengan tahun 2000-an dulu, 90-an misalkan. Kenapa hari ini mahasiswa sudah banyak yang tidak belajar?
Kenapa hari ini mahasiswa sudah banyak yang tidak membangun kepekaan-nya terhadap situasi dan kondisi sosial kita? Karena dunia baru tadi yang hadir di kepala mereka dan mengkonstruk cara berpikir mereka, sehingga saya mau bilang ini kelemahan dalam pengasaan daya nalar kritis kita. Ini sebenarnya harus kita jawab. Dunia kampus selain dari laboratorium pengetahuan, kampus juga hadir sebagai wadah untuk mentransformasikan kehidupan sosial. Oke. Mungkin saya mau memberikan, saya mau bilang gini Kak, di tengah kompleksitas perkembangan globalisasi yang tidak bisa kita tepis, tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita tanggalkan, saya mau mengharap kepada seluruh kita, termasuk juga saya mahasiswa, silakan zaman berkembang, tapi jangan perkembangan zaman mematikan semangat kita dalam dunia intelektual. Oke, baik. Gitu, Pak. Baik, saya tangkap. Jadi sebenarnya ada satu hal yang menarik yang memang misalnya begini, boleh kita berpikir global tetapi kita berkarakter lokal. Kira-kira ini yang ingin disampaikan oleh Bung Hasan. Nah, kalau Bung Irsal sendiri bagaimana melihat budaya-budaya lokal yang berkembang, yang diruat oleh nenek moyang kita, yang sekarang sudah mengalami nilai-nilai itu sudah tergradasi. Oleh karena itu, bagaimana Bung Irsal melihat ini? Apa yang mereka dalam konteks mahasiswa ya? Kira-kira sejauh mana mahasiswa merawat kebudayaan itu dalam konteks sekarang, dan apa yang sedang dilakukan oleh mahasiswa untuk merawat kebudayaan, dan yang terpenting bagaimana mahasiswa menjaga kebudayaan kita ini agar tetap eksis ke masa yang akan datang. Oke. Saya mungkin berangkat dari bagaimana sih sebenarnya kita disambut di dalam pendidikan begitu. Nah, sebenarnya poin penting dalam pembahasan kita soal budaya, dalam merawat budaya kita itu, kita punya sebenarnya instrumen begitu untuk merawat itu. Kita harusnya punya instrumen, dan instrumennya sebenarnya ada begitu. Instrumennya itu salah satunya adalah pendidikan. Nah, instrumen salah satunya ini yang saya sebut sebagai hal yang paling penting dalam hal ini pendidikan, ya harusnya menyambut orang-orang yang kemudian masuk di dalam pendidikan itu dengan mengkonfirmasi dulu tentang pengetahuan-pengetahuan yang memang dia berangkat dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda gitu. Seringkali saya membahasakan bahwa memang di dalam diskusi-diskusi bahwa memang kampus atau perguruan tinggi di beberapa daerah mungkin yang ada, ini sebenarnya malah yang pertama saya tidak melihat bahwa dia mengkonfirmasi apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yang di kampung begitu. Nah, kita bicara soal kebudayaan itu erat kaitannya sama orang-orang yang di kampung yang tetap menjaga itu. Betul. Kebiasaan itu. Nah, sedangkan ketika anak-anaknya kemudian masuk di dalam pendidikan, paradigma-paradigma yang dari kampungnya itu biasa yang mengalami perubahan begitu. Kenapa mengalami perubahan? Perubahan ini bukan malah dia mencoba mentransformasi apa yang dia pahami sebelumnya, tapi lebih pada menanggalkan yang kemarin untuk mendapatkan satu paradigma yang baru, yaitu menerima konsep modern dengan perkembangan modern hari ini, tanpa membawa yang dimaksud dengan value-nya itu atau nilai yang kemudian harus kita bawa, nilai budayanya. Saya pikir itu juga yang diinginkan sama Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan, yang memang nilai budaya itu penting begitu. Artinya saya melihat lebih dasarnya adalah sebenarnya pendidikan harus menyambut dulu begitu, menyambut beberapa dasar dari setiap individu-individu yang kemudian masuk di dalam kampus itu, ya dia harus mengkonfirmasi dulu kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dilakukan. Yang kedua, memberikan kesadaran yang jelas terhadap kebudayaannya mereka. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita mengkonfirmasi. Nah, sedangkan hari ini ya kita masuk, ya itu tidak disambut dengan satu kesadaran yang memang mengiyakan bahwa kebudayaan kita itu sudah benar dan sebagainya. Nah, sehingga saya melihat bahwa kalau saya kaitkan pendidikan dengan kebudayaan, memang
yang harusnya pendidikan ini sebagai instrumen untuk tetap menjaga nilai budaya, itu malah saya tidak lihat begitu di tubuh pendidikan hari ini. Nah, sehingga agak sulit ketika budaya itu tetap terjaga begitu, agak sulit. Yang kedua, pembahasan keduanya yaitu mengenai yang seperti disinggung tadi sama Bung Hasan, bahwa ada perkembangan globalisasi yang kemudian itu masuk melalui media-media sosial, stasiun televisi dan sebagainya, yang kemudian mencoba merubah paradigma begitu. Nah, jadi ini saling terkonfirmasi antara dunia pendidikan dan di luar dunia pendidikan, itu saling terkonfirmasi sehingga paradigma itu berubah begitu. Dalam hal ini ya kita lebih menerima bagaimana perkembangan modern tanpa membawa kesadaran budaya kita begitu. Nah, itu yang saya amati, sehingga kalau kita membicarakan apakah kebudayaan kita ini akan tertransformasi dan akan tetap terjaga sampai ke depannya, saya masih ragu sebenarnya dalam hal ini. Saya masih ragu karena pendidikan masih belum terbuka terhadap itu. Nah, sehingga itu menjadi catatan penting untuk pendidikan begitu, bahwa dalam menjaga kebudayaan, pendidikan perannya itu sangat besar sebenarnya. Nah, dan juga bagaimana konstruksi dunia media sosial itu harus media sosial itu harus memang juga memperhatikan hal-hal seperti itu, sedikit-sedikit menyisipkan bagaimana kebudayaan itu tetap dibicarakan dan dijadikan pembahasan-pembahasan yang serius juga begitu. Seperti yang kita lakukan sekarang begitu, bahwa pembahasan-pembahasan kebudayaan itu sangat penting, bahwa memang kebudayaan ini menjadi salah satu kekuatan ketika kita terus membawanya begitu. Nah, poin selanjutnya adalah berbicara soal sebenarnya budaya-budaya di Sulawesi Selatan itu saya sebenarnya sangat senang begitu. Meskipun saya juga agak terlambat menyadari begitu. Saya dari SD sampai SMA itu tidak pernah menyadari bahwa ada kebudayaan-kebudayaan yang perlu dihargai begitu, perlu dirawat. Nanti okelah saya setelah saya bertemu dengan kebudayaan-kebudayaan di luar, di di beberapa daerah, meskipun di tempat tinggal saya begitu, saya baru tahu oh ternyata ada budaya begini. Nah, artinya memang selama ini ada jarak begitu, ada pagar kayaknya di dalam pendidikan kita yang membuat kita tidak mau melihat hal itu. Baik. Nah, sehingga penting sekali kita mendobrak soal hal-hal yang menghalangi untuk kita bisa mempertahankan kebudayaan. Nah, berbicara soal untuk kedepannya ini, saya pikir kebudayaan penting sekali untuk hari ini, sangat penting untuk kita tetap jaga begitu. Kenapa? Karena hari ini kita melihat di beberapa berita-berita bahwa sudah ada terpropagandakan soal ilmuwan-ilmuwan dunia yang menginformasikan bahwa kondisi bumi kita itu sedang berada di krisis iklim. Baik. Sehingga budaya, saya pikir kenapa saya mau bahas ini, karena ya persoalan krisis iklim ini sebenarnya erat juga kaitannya dengan kegiatan budaya. Karena orang tidak sadar akan esensi kebudayaan. Kegiatan kebudayaan itu kan mencoba merawat begitu. Harmonisasi. Kajang. Dia mempunyai filosofis kehidupan menjaga hutan, dan ketika dia menjaga hutan ada juga pemberian dari hutan, jadi ada feedback. Nah, dia menjaga hutan, harmonisasi antara manusia dan alam itu terjaga begitu. Nah, di beberapa kebudayaan itu kita temukan seperti itu di Sulawesi Selatan. Nah, makanya kenapa saya bilang penting sekali untuk hari ini kita merawat budaya ya. Itu juga salah satunya adalah menyelamatkan kita begitu dari krisis iklim yang terjadi hari ini, yang dimana banyak orang sebenarnya sudah menyadari, dan juga sebagian orang juga masih tidak menyadari bahwa perubahan-perubahan iklim secara drastis ini berubah secara pesat itu ya jangan salahkan siapa, tapi ada persoalan penrusakan alam begitu, sumber daya alam yang akhirnya membuat ketidakseimbangan di bumi, dan terjadilah krisis iklim itu. Dan saya pikir budaya itu menjadi budaya dalam budaya-budaya lokal itu menjadi hal yang penting dipertahankan untuk juga sekaligus merawat tentang bagaimana bumi ini berlangsung. Lanjutkan, saya sambung sedikit ya, menambahkan beberapa poin. Benar sekali apa yang dikatakan Bung Ersal tadi.
inilah sebenarnya Kak yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat akademis ya. Tadi saya sempat bilang bahwa kampus itu adalah laboratorium ilmu pengetahuan. Kampus ini adalah ruang transformasi kehidupan. Terkait persoalan budaya yang hari ini kita melihat sebagai merosot di tengah perkembangan kompleksnya modernitas, ini menjadi tantangan kampus sebenarnya. Seperti yang sudah banyak disinggung oleh Bung Isral tadi. Kampus tidak menyediakan ruang itu. Kampus hanya fokus pada wilayah penugasan pada mahasiswa, buat ini, buat itu, dan sebagainya. Sehingga aktivitas mahasiswa itu tersentral hanya pada wilayah internal kampus. Dan di kepala mereka atau di cara paradigma mereka hanya terkonstruk oleh sesuatu yang sifatnya administratif gitu. Hal yang periferi, bukannya substansi ya? Iya. Ini sebenarnya tantangan kampus Kak, sebagai laboratorium ilmu pengetahuan. Kak, seperti sudah dibilang tadi oleh Bung Irsal bahwa budaya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dilepas pisahkan pada kehidupan manusia. Untuk menjaga itu membutuhkan kekuatan intelektual. Baik. Kampus sebagai laboratorium dan kampus sebagai transformasi atau miniatur negara lah. Dia harus mampu menjawab persoalan yang hari ini dialami oleh masyarakat, krisis budaya itu. Ini tugas kampus. Baik. Dan saya tidak melihat upaya kampus untuk membangun budaya kita yang hampir redup di tengah perkembangan modernisasi. Ada kaitan dengan yang disampaikan oleh Bung Hasan. Saya mau lihat bagaimana sih harapannya adik-adik khususnya sebagai mahasiswa yang ada dalam dunia kampus, dalam hal ini kampus UIN, berkaitan dengan kearifan lokal dan budaya lokal. Maksud saya begini, budaya lokal kita ini sebenarnya berada dalam dua sergapan pandangan, baik dari Arab maupun dari Barat. Dalam artian begini, budaya Arab masuk tidak serta-merta, sebagaimana disampaikan oleh Bung Karno, harus merubah kata saya menjadi antum, misalnya sampean menjadi antum, misalnya orang Jawa, tidak harus merubah bahwa saya yang tidak misalnya berjenggot lalu kemudian dipaksakan berjenggot, tapi nilai sebenarnya yang ingin diserap dalam Islam. Makanya antar Islam dengan budaya Arab itu dua hal yang berbeda. Contoh misalnya, apakah orang harus berjenggot lalu orang harus berisbal, lalu kemudian dikatakan sunnah Rasul? Bukankah Abu Lahab misalnya, Abu Jahal misalnya, itu kan orang-orang berjenggot. Nah, ini ada keterputusan pengetahuan kita bahwa Islam hadir hanya ada nilai yang diterapkan, tetapi bentuk silakan saja. Contoh misalnya rumah adat Minang, masjid yang berbentuk seperti bangunan rumah Minang, itu bentuknya silakan berbeda, tapi nilai tetap diterapkan. Termasuk ketika berpapasan dengan budaya lokal. Kenapa budaya lokal bisa menerima? Contoh misalnya simbol-simbol pakaian yang awalnya pakaian adat orang-orang Bugis yang elastis, ketika datang Islam tidak merubah bentuk dia hanya merubah ketika datang Islam karena ada pandangan tentang aurat, maka baju itu dikasih tebal. Selain daripada itu, tantangan seperti tadi misalnya modernisasi, globalisasi, termasuk pandangan-pandangan materialistik itu kemudian membuat kebudayaan kita itu tercerabut dari akarnya, termasuk persoalan tadi. Kenapa terjadi misalnya banjir di mana-mana, perubahan iklim? Ya karena persoalan budaya. Nah, oleh karena itu, sebagai closing statement, apa sih yang pertama, sekaligus closing statementnya adik-adik, harapannya adik-adik agar budaya ini bisa terruat dengan baik yang oleh mahasiswa dan sehingga budaya itu bisa diterapkan di masyarakat, sekaligus adik-adik memberikan closing statementnya masing-masing. Pertama, saya mulai dari Bung Hasan dulu. Silakan Bung Hasan. Iya, terima kasih Kak. Saya mau bilang bahwa untuk menjaga budaya itu kita harus mencintai diri kita dulu, mengetahui esensi kedirian kita yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam
masyarakat. Terkait soal budaya, saya mau bilang juga kita harus memiliki pengetahuan ya. Sebelum sampai ke sana, diri kita ini harus dilatih agar bagaimana kemudian mencintai seluruh macam bentuk ilmu pengetahuan, mau budaya apa lain sebagainya. Karena manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang kompleksitas. Iya, iya. Dari kompleksitas manusia ini dia mampu beradaptasi di berbagai banyak macam jenis ilmu pengetahuan. Oke. Mungkin itu saya soal bagaimana kemudian kita bisa mengenal Kebudayaan itu sendiri. kebudayaan itu sendiri dan mempertahankan serta mengembangkan dalam situasi dan kondisi apapun. Oke, baik. Harapan saya budaya akan tetap kuat ketika mereka memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk membawa budaya dan menjadikan perkembangan globalisasi sebagai kendaraannya. Oke, baik. Untuk pernyataan tutup saya mau bilang bahwa ada banyak orang yang bilang hidup ini adalah pilihan. Iya, iya. Ada banyak orang yang bilang hidup ini harus dipertaruhkan. Ketika hidup bukan pilih, ketika hidup tidak ditentukan atau dipilih, ketika hidup tidak dipertaruhkan, maka saya selalu meyakini kepunahan generasi akan terjadi di era hari ini dan seterusnya. Mungkin itu. Baik. Terima kasih dari saya. Terima kasih Bung Hasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, luar biasa. Kalau Bung Ersa sendiri melihatnya bagaimana ini? Yang pertama, harapan-harapan bagaimana supaya budaya bisa terjaga dengan baik, sekaligus Bung Irsal memberikan closing statement berkaitan dengan pandangan akan kebudayaan itu. Silakan Bung Irsal. Baik, yang pertama mungkin soal bagaimana kita bisa tetap merawat dan budaya ini tetap eksis, budaya lokal tetap eksis. Ya, saya pikir saya kembali di pernyataan saya bahwa yang pertama mungkin pendidikan harus lebih bisa membuka diri terhadap bagaimana sih sebenarnya kebudayaan kita begitu, dan bagaimana kebudayaan kita lebih banyak diperbincangkan di dalam kampus begitu. Apapun yang mengenai jurusannya, saya pikir membincang soal budaya itu sangat penting karena kalaupun tadi sudah disinggung bahwa soal hari ini kurikulum kita sudah berbau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu MBKM. Nah, dengan mendorong bahwa kita ini lebih harus terbuka terhadap dunia industri. Nah, saya pikir untuk merekomendasikan kurikulum juga bahwa sebenarnya kita harus lebih terbuka terhadap bagaimana kebudayaan kita dulu begitu. Nah, harusnya pendidikan berkiblat ke situ dulu sebelum kita jauh memperbincangkan soal bagaimana kita beradaptasi, meskipun mungkin itu adalah menjadi kekhawatiran negara begitu, pemerintah dalam melihat perkembangan globalisasi. Saya pikir poin untuk merubah tentang suatu paradigma yang akut sekarang di dalam setiap individu pada masyarakat, saya pikir ya kita harus mulai dulu dari bagaimana pendidikan itu bisa lebih terbuka terhadap nilai-nilai budaya yang kemudian ada di yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, yang kedua untuk membicarakan soal pendidikan, mungkin pendidikan terkhusus di kampus UIN Alauddin Makassar. Nah, saya pikir problem yang ada di kampus ya itu sangat akut hari ini begitu. Kenapa? Karena untuk membicarakan ekspresi di kalangan mahasiswa terkhusus UIN Alauddin Makassar ya karena keterbatasan waktu, karena kan sekarang sudah online begitu. Kalau kita lihat bahwa dari pagi sampai sore kita harus kuliah, dari sore menuju maghrib ya kita sudah harus pulang dulu,
Nah, malamnya kita tidak bisa masuk kampus untuk berekspresi begitu. Nah, sedangkan ketika aktivitas malam itu bisa berlangsung, saya pikir kampus akan lebih seru dan membuat mahasiswa itu akan lebih banyak membincangkan mungkin soal kebudayaan ke depannya begitu. Apalagi di masa krisis iklim seperti sekarang. Nah, dengan pembicaraan saya tadi bahwa budaya itu sangat penting untuk terus eksis, tetap dijalankan, tetap dibawa nilainya, karena ya hanya dengan itu kita juga bisa terselamatkan terhadap krisis iklim ini. Seperti itu dah. Jadi sehingga ya penting untuk membuka ruang seluas-luasnya terhadap mahasiswa untuk berekspresi begitu dalam membincangkan, bisa menghidupkan kembali budaya itu sendiri, menghidupkan kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan mungkin seperti itu. Oke, baik. Jadi saya kira itulah yang kami bisa sampaikan pada pertemuan mimbar kampus ketiga ini yang dihadiri oleh Bung Hasan dan Bung Ersal dari perwakilan UIN Alauddin Makassar, bahwa apa yang dilakukan oleh adik-adik sebagai aktor atau sebagai orang yang hidup dalam dunia kampus, membaca tentang kebudayaan, membaca tentang budaya mahasiswa, dan lebih spesifik atau lebih umum budaya yang ada di Sulawesi Selatan itu sendiri, bahwa memang kebudayaan di Sulawesi Selatan dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di tempat lain, di samping punya sisi universalitas dan juga hal-hal seperti itu perlu memang untuk dikembangkan. Karena apabila kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan ini tidak bisa dihidupkan, salah satunya yang disampaikan oleh Bung Ersal, dunia pendidikan menjadi pintu masuk untuk mengetahui sekaligus mengelaborasi berkaitan dengan pandangan akan kebudayaan kita, agar kebudayaan kita bisa terawat, kebudayaan kita bisa terjaga. Dan saya yakin dan percaya kita tidak akan tidak akan hilang nilai-nilai kebudayaan kita. Apalagi Sulawesi Selatan ini menjadi salah satu khususnya Bugis dan Makassar punya peradaban yang tinggi. Nah, salah satu peradaban yang tinggi karena mereka punya aksara. Selain punya bahasa, kalau daerah-daerah yang lain kan punya bahasa, tapi mereka tidak punya aksara. Nah, tapi ke depan bisa saja akan dilupakan ketika itu tidak terawat dengan baik. Karena itu budaya itu perlu dibudayakan, baik oleh kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, terlebih lagi kepada pemerintah yang menjadi pemegang kendali agar kebudayaan itu bisa lebih dilaksanakan secara cepat. Maka gerakan dari atas itu lebih terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih atas kehadirannya Bung Hasan, mahasiswa ilmu politik, kemudian Adinda Ersal dari mahasiswa SKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dibangun bersama.